Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nilodia Sintawati dengan NIM 23110311025. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan dan peluang pendidikan di era digital society 5.0 dan kebijakan yang diperlukan. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu digital society 5.0? Nah, berikut ini saya akan menjelaskan pengertian, peluang, tantangan, dan apa saja yang kebijakan yang perlu dilakukan. Baik, simak video berikut. Evolusi percepatan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan terjadinya perubahan drastis dalam kehidupan masyarakat dan industri. Fakuya 2018 menyatakan bahwa transformasi digital yang terjadi akan menciptakan nilai-nilai baru dan menjadi pilar kebijakan industri di berbagai negara. Salah satu negara menyongsong masyarakat 5.0 yang menjadi bagian inti dari strategi investasi untuk masa depan. Masyarakat 5.0 tersebut merupakan masyarakat yang menerima layanan berkualitas tinggi dan kehidupannya yang nyaman serta penuh semangat disebabkan berbagai kebutuhan masyarakat dapat dibedakan dan dipenuhi dengan menyediakan produk dan layanan yang diperlukan dalam jumlah yang memadai. Sebagaimana yang diketahui bahwa masyarakat 1.0 diartikan sebagai kelompok yang berburu dan berkumpul dalam hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Masyarakat 2.0 diartikan sebagai kelompok berdasarkan budidaya pertanian, peningkatan organisasi, dan pembangunan bangsa. Sedangkan masyarakat 3.0 diartikan sebagai kelompok masyarakat yang mempromosikan industrialisasi melalui revolusi industri, memungkinkan masyarakat massal dan masyarakat 4.0 diartikan sebagai masyarakat informasi yang menyadari peningkatan nilai tambahan dengan menghubungkan aset tidak berwujud sebagai jaringan informasi. Kemudian, saat ini menyongsong masyarakat 5.0 yang diartikan sebagai informasi masyarakat yang dibangun di atas masyarakat 4.0 yang bertujuan untuk masyarakat miskin yang makmur. Saat ini tentunya Indonesia sedang berusaha segera bersiap memasuki dampak eksistensi masyarakat 5.0 atau era sosial merupakan konsep penyelesaian permasalahan sosial dengan menggunakan sistem yang mengintegrasikan ruang fisik dan ruang visual. Dan selanjutnya ada permasalahan. Pesatnya perkembangan teknologi membuat dunia pendidikan sulit untuk selalu siap dalam menghadapi era ini, karena peristiwa ini mengubah seluruh tatanan kehidupan baik secara personal maupun sosial dalam segala bidang. Program Merdeka Belajar harus mampu menjawab tantangan era teknologi dengan memberikan banyak kesempatan kepada mahasiswa untuk terus maju dan berkembang baik di dalam maupun di luar. Di era 5.0, industri mulai merambat ke dunia virtual berupa penghubung manusia, mesin, dan data di mana-mana yang dikenal dengan Internet of Things. Industri 5.0 telah memperkenalkan teknologi produksi massal yang fleksibel. Mesin akan beroperasi secara mandiri atau berkoordinasi dengan manusia. Pengendalian proses produksi dengan sinkronasi waktu dengan menyatukan dan menyesuaikan produksi. Salah satu keunikan industri 5.0 adalah penerapan 4444, kecerdasan buatan AI. Sebelum era Society 5.0 perlu adanya lingkungan pendidikan yang mendukung. Dalam konteks pembelajaran, siswa harus dikenalkan dan didorong untuk berpikir kritis dan konstruktif agar kedepannya pembelajaran yang diturunkan benar-benar dapat. Kemudian ada ke pembahasan. Society 5.0 merupakan konsep tatanan kehidupan bagi masyarakat. Berkat konsep Society 5.0, kehidupan orang akan lebih nyaman dan lebih berkelanjutan. Masyarakat akan menerima 4444 produk dan layanan dalam jumlah dan waktu 4444 permintaan. Di era Society 5.0, masyarakat dihadapkan pada teknologi yang memungkinkan mengakses ruang virtual serta halnya ruang fisik. Dalam masyarakat teknologi 5.0, AI dan robot berbasis data besar melakukan atau mendukung pekerjaan manusia. Adapun tantangan yang dihadapi adalah tenaga pengajar juga banyak menghadapi kesulitan sebelum era Society 5.0. Banyak guru yang masih belum siap dengan teknologi terkini sehingga perlu memperluas pengetahuan di bidang masing-masing.
Selain itu, banyak siswa yang belum memahami teknologi terkini di bidang pendidikan di era Society 5.0. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak. Belajar mengemudi bukan berarti pembelajaran berpusat pada guru. Pendidikan sebagai pemimpin adalah pendidik yang mengutamakan peserta didik, menunjukkan inisiatif yang tinggi dalam membawa perubahan yang baik bagi peserta didik dan mampu memimpin kegiatan peserta didik tanpa menuntut serta inovatif dalam pembelajaran dan berpihak pada peserta didik. Selain itu, pendidik harus menjadi teladan dalam menumbuhkan karakter peserta didik usia 19 tahun. Hal ini sangat penting di era masyarakat 5.0. Penyebabnya karena dari segi kecepatan, ketepatan, dan kompleksitas pendidik dapat dengan mudah tergantikan oleh teknologi. Selain kemampuan-kemampuan yang telah dijelaskan di atas, masih ada peran lain yang harus dikuasai oleh pendidik, yaitu pelaksana dan pembangun program. Yang selanjutnya ada peluang. Society 5.0 menawarkan peluang bagi kemampuan mahasiswa yang signifikan karena mampu memanfaatkan teknologi yang semakin maju dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan dan keinginan seseorang dapat dipilih berdasarkan kemampuannya. Generasi milenial diharapkan menjadi individu yang berkompeten secara sosial, khususnya di media sosial. Mereka cenderung memiliki ide-ide yang lebih kuat yang memungkinkan mereka menciptakan terobosan-terobosan baru dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan publik. Dengan adanya inovasi dalam berbagai disiplin ilmu, membawa perubahan pada masyarakat global. Meskipun perubahan-perubahan ini membawa kemajuan secara keseluruhan, perubahan-perubahan ini juga mempunyai dampak negatif terhadap institusi dan masyarakat. Hal ini mendorong semua pihak untuk melakukan terobosan agar tidak ketinggalan. Era transformasi ini kita dapat dengan mudah meraih manfaat di bidang pendidikan, seperti pertukaran pelajar di luar negeri atau dalam negeri, yang dapat lebih meningkatkan kualitas peserta didik di Indonesia. Pengembangan metode pembelajaran baru juga menjadi peluang pendidik di era masyarakat 5.0 ini yang dapat menciptakan banyak sumber atau metode belajar baru bagi peserta didik. Yang selanjutnya ada kebijakan yang diperlukan untuk menghadapi era digital society 5.0. Yang pertama ada melibatkan infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan menjadi hal pertama yang harus dipersiapkan, karena tidak dapat dipungkiri tidak seluruh wilayah Indonesia bisa terkoneksi dengan internet. Sedangkan era Society 5.0 menuntut penguasaan teknologi, internet, big data, dan kecerdasan buatan. Tidak mungkin penguasaan teknologi jika struktur teknologinya tidak lengkap. Kemudian yang kedua ada melibatkan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan. Pendidik harus menjadi pemimpin, memiliki keterampilan digital yang baik dan mahir dalam keterampilan 4C, meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi, dan kolaborasi yang baik. Yang ketiga ada menerapkan teknologi sebagai alat dalam kegiatan belajar mengajar. Tentu saja hal ini sejalan dengan penjelasan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bahwa ada 4 faktor yang harus diperhatikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompeten. Yang pertama adalah misi pendidikan harus berbasis keterampilan. Instansi pendidikan harus menyadari bahwa setiap individu mempunyai keterampilan yang berbeda-beda. Itu merupakan salah satu dari 4 faktor yang harus diperhatikan. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari materi yang saya jelaskan. Pada era Society 5.0 hadir dengan konsep kolaborasi yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Konsep Society 5.0 tentu mempunyai potensi, namun juga menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan, khususnya bagi para pendidik. Pendidik di masyarakat 5.0 harus memobilisasi peserta didik dengan keterampilan yang cukup kompleks. Dengan perkembangan masyarakat dan peralihan menuju era Society 5.0, peran orang tua semakin memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap individu yang semakin kompleks. Di sini orang tua harus membangun kepribadian yang berbeda untuk mempersiapkan anak menghadapi tahap ini.
Saran bagi pendidik perlu beradaptasi dengan cepat sesuai kebutuhan dari perkembangan zaman. Saran bagi peneliti selanjutnya bisa mengkaji kesiapan bidang lain dalam menghadapi era Society 5.0. Baik, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan kata. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menyimak video ini dengan baik.